Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara sekalian, khususnya saudara seiman di Indonesia, di luar Indonesia, dari Amerika, dari Belanda, dari Jerman, dari Afrika, dari Timur Leste. Saya berdoa saudara dipelihara Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dialah Tuhan yang benar, yang akan datang untuk menghakimi dunia. Tidak ada yang lain. Nah, saudara, saya melihat di beranda media sosial saya sebuah postingan video yang diposting atas nama @lisna channel 5205. Ya. Lalu di sana ditulis dahsyat lautan manusia murtad massal. Wow, ya. Ini ya, saudara-saudaraku lihat. Saya tidak memutar suaranya karena nanti kena pembatasan ya. Ini luar biasa ya. Apakah ini KKR, ibadah KKR? Mereka mengangkat tangan ya. Dan biasanya kalau seperti ini saudara adalah ibadah KKR ya. Sangat spektakuler. Begitu banyak orang ya. Sangat banyak, luar biasa ya, sampai ujungnya tidak terlihat ya. Ini baru benar-benar namanya lautan manusia. Nah, kenapa ya kalau saya melihat saudara ada banyak yang sekarang sudah mulai percaya kepada Yesus. Kalau dari pengalaman saya saudara, saya lahir sebagai orang yang sudah dilahirkan sebagai orang Kristen. Tetapi saya merasa hidup saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita perlu namanya pertobatan. Kita perlu mengalami namanya hadirat Tuhan. Kita perlu namanya lawatan Tuhan. Di video-video live saya menjelaskan bagaimana kita ketika percaya Kristus harus ada langkah yang harus kita lakukan. Kenapa begitu banyak orang ya seperti di video ini ya, yang datang kepada Yesus, menyembah Yesus? Karena saudaraku, hanya Yesus yang memberikan jaminan kepastian dengan penuh kewibawaan, bahkan penuh kuasa, membuktikan kepada dunia apa yang dimiliki. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Dan dia membuktikan kekuasaan dia di bumi. Pada saat dia di bumi, dia banyak melakukan mujizat. Karena kalau kita mengaku bahwa saya adalah orang yang mampu melakukan ini tetapi tidak ada bukti, ya sama saja dengan nol, saudara. Itu sebabnya Yesus sendiri membuktikan kekuasaan dia. Sehingga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, nilai-nilai kebaikan, dan bukan cuma nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran di atas dari hukum-hukum dunia, mampu mengubahkan setiap manusia. Saya percaya ketika orang itu datang kepada Tuhan, mengaku Yesus Tuhan, menyembah Yesus Tuhan, saya percaya bahwa itu bukan dari dirinya, saudara, tapi ada kuasa Roh Kudus bekerja dalam hatinya untuk percaya kepada Yesus. Saya pun merasa bahwa kalau bukan pekerjaan Tuhan dalam hidup saya tidak mungkin bisa sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Ada banyak juga orang-orang yang lahir sebagai orang Kristen, tetapi terus melakukan hal-hal yang jahoid, saudara, yang tidak berkenan. Karena itu, kalau orang dijamah Tuhan, kalau saudara saat ini bisa percaya dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, itu adalah anugerah. Hormati anugerah, hargai anugerah yang saudara terima. Dan Alkitab berkata, kita hidupi kasih karunia itu, kita hidupi anugerah itu. Bukan berarti ketika kita sudah percaya, ditebus seenaknya saudara melakukan dosa, tidak. Tetapi ketika kita dipanggil menjadi orang-orang umat kepunyaan Tuhan, maka kita harus menghidupi anugerah. Dan kita tetap hidup di dalam kasih, dalam ajaran Kristus, sambil menantikan pengharapan, yaitu Yesus datang ke dalam dunia untuk menjemput kita bagi orang yang percaya, saudara. Biar kesaksian ini menguatkan saudara seiman, silahkan share lebih banyak lagi untuk menguatkan saudara-saudara kita yang mungkin lemah imannya atau yang goyah imannya.
karena penyesatan-penyesatan yang ada di media sosial yang tidak sesuai dengan fakta Alkitab, sehingga mereka kembali datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.